Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Selamat tahun baru Bobor semua. Ini adalah video Bocan pertama di tahun 2026. Dan sebelum kita mulai videonya, Bocan mau ngucapin selamat tahun baru dan mau kasih doa semoga di tahun 2026 ini kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Bukan lebih baik dari orang lain, bukan lebih baik dari tetangga atau lebih baik dari siapapun, tapi lebih baik dari diri kita sendiri yang kemarin ya Bobors. Lebih rajin olahraga, lebih sabar, lebih penyayang. Yang ini doa sekalian curhat diri sendiri kayaknya. Oke Bobers, ya pokoknya semoga tahun 2026 kita makin sukses, makin sehat, makin kaya raya, makin bahagia, makin berkah semuanya ya. Semangat 2026. Dan di video kali ini Bocan mau bikin video tentang hotel tertinggi di Sumatera. Kemarin tuh pas Bocan nge-review hotel di Lampung, banyak yang mention, ayo nih Bocan kapan ke Grand Mercure, kapan ke Grand Mercure. Sebenarnya kemarin tuh udah diinepin, cuma jadwal tayangnya agak padat ya. Dan kemarin pas tahun baru libur 12 hari tidak bikin video apa-apa, wah rasanya sangat istirahat. Sangat istirahat sekali ya Bobors. Walaupun sebenarnya Bocan udah punya editor nih untuk YouTube, tapi ya enak aja gitu nggak mikirin kerjaan selama berapa minggu itu. Dan sekarang kita udah sampai di Lampung ya. Jadi kalau untuk Grand Mercure Lampung ini, dia tuh katanya hotel tertinggi yang ada di Sumatera ya Bobors. Kalau di Pulau Jawa sih udah bertebaran deh tuh gedung-gedung pencakar langit di mana-mana. Tapi kalau untuk di Sumatera ini cuma Grand Mercure Lampung satu-satunya yang bangunannya tuh setinggi ini. Bocan lupa berapa meter tepatnya, tapi ini bisa dibilang hotel termegah juga sih ya Bobors. Dan lokasinya tuh ada di tengah kota Bandar Lampung. Jadi deket sama Mall Kartini, deket sama tempat makan segala macam. Ini Bobors bisa lihat lokasinya bener-bener di pinggir jalan raya dan kita langsung masuk aja. Ini katanya dia ke depannya bakalan bikin mall apa gitu ya Bobors. Cuma untuk mallnya ini masih dalam proses, jadi belum jadi. Baru jadi tuh hotelnya aja. Kedepannya ini akan ada hotel dan juga akan ada mall. Dan kita langsung diarahin untuk parkirnya tuh di lantai basement. Parkirannya cukup luas ya Bobors, karena ya dia mau bikin mall gitu kan, nggak mungkin parkirannya kecil. Terus emang ini hotelnya tuh menjulang tinggi banget. Jadi kalau Bobors dari mana-mana gitu, dari makan di mana pasti yang menonjol tuh bangunan hotel ini tinggi banget. Dan ini kita langsung masuk ya ke area parkirannya. Dan ini suami parkir di sini Bobors. Kayaknya Bocan tuh ada salah miskom ya. Tadi kan sama security itu, padahal Bocan udah bilang mau check in ke hotel, tapi langsung diarahin untuk ke lantai basement dan barang-barang tuh belum diturunin gitu kan. Bocan kira di basement nanti bakal ada bellboy atau gimana, atau ada staff security lagi lah. Ternyata enggak, dari basement langsung lift, langsung lobby dan barang-barang masih di bawah. Ternyata kata resepsionis setelah Bocan tanya, kalau untuk check in ya turunnya di depan tadi aja, di situ ada bellboynya katanya. Lah tadi sama security langsung disuruh ke basement, jadi ya udah kita ke basement kan, ya udah. Tapi akhirnya mereka langsung problem solving lah ya, langsung staffnya turun ke lantai parkiran yang Pak Su nungguin tadi di bawah. Terus ya udah kita check in. Terus untuk check innya smooth sih ya Bobors. Dan ini lobbynya tuh megah banget Bobors, lihat ya, lobby tuh megah banget. Tapi apa? Tapi gerah. Ini hotel mewah tapi kayaknya terlalu takut pemanasan global atau gimana, jadi lobbynya tuh nggak dipakein AC. Jadi pas kita masuk tuh, padahal tuh harusnya kan kalau kita masuk ke hotel bintang 5 tuh vibes-nya tuh harusnya adem, wangi gitu kan ya. Ini enggak, ini pas kita masuk keluar dari lift gerah. Kan kita dari basement udah gerah, masuk ke liftnya nggak terlalu, liftnya nyala lah AC-nya. Pas keluar lobby gerah lagi. Itu doang sih kurangnya, kurang mencerminkan hotel mewahnya tuh karena lobbynya nggak pakai AC. Katanya sih dinyalain di jam-jam tertentu, tapi dari pagi, siang, sore, malam Bocan ke lobby nggak pernah nemu AC-nya nyala. Oke, kita lanjut. Ini untuk kamarnya, kemarin Bocan ambil tipe deluxe. Untuk tipe deluxe ini bisa dibilang tipe termurahnya. Harganya itu start 1,5 jutaan ya Bobor, sama pajak ya sekitar 1,8. Terus untuk kamarnya cukup luas dan dominasinya warnanya putih clean. Terus juga ada fasilitas smart TV di depan ranjangnya juga enak sih, empuk. Terus lebar gitu ya, king. Dan ini di bawahnya ada menu makanan, barangkali Bobor mau room service. Terus ini jujurly kamar hotelnya agak plain sih ya Bobor.
kurang hiasan gitu, agak terlalu plain. Tapi kalau untuk pemandangannya, karena kita tuh tinggi banget nih, sekitar lantai 60-an, jadi pemandangannya tuh bagus Bobors tuh. Pemandangannya benar-benar kita lihat perbukitan, terus perumahan warga di sekitar Lampung juga. Dan ini kita explore ke sebelah sini. Di sini ada kulkas di dalam lacinya, terus ada air mineral, teko listrik, kopi set segala macem. Ini bukan kulkas ya, chiller. Agak beda sih Bobors. Kalau yang kan Bocan pesen 2 kamar ya. Karena kalau 1 kamar nggak muat, Bocan pesen 2 kamar. Kalau yang di kamar Bocan tuh kayaknya kulkas, kalau yang di sini chiller. Terus ini lemarinya, ada safe deposit box, ada bathrobe, gantungan, dan kamar mandinya di sebelah sini. Kamar mandinya juga pakai nuansa yang clean, putih, kelihatan bersih semua. Terus amenitiesnya juga lengkap, hair dryer, sabun, shampoo, water heater, semua ada ya Bobors tuh. Ini ada wastafelnya, terus showernya, rain shower sama hand shower lengkap tuh, ada rain showernya tinggi banget. Terus sekarang kita beralih ke kamar sebelah. Bocan kemarin pesennya kamar yang sama sih ya, jadi nggak terlalu beda nih, kita lihat sekilasnya aja. Jadi Bocan pesan kamar yang sama dan request untuk sebelahan. Terus ini enak banget dapat yang ujung. Nah ini kamar sebelahnya persis sama, ranjang di tengah. Kalau untuk hiasan di ranjangnya sih bagus ya Bobors, cuma pas dia ke arah jendela sini ini agak plain dan lebih mengingatkan kayak balkon rumah sakit, karena beneran putih, gak ada hiasan apa-apa gitu kan. Tapi kalau untuk view-nya sih ya bagus lah, karena dia emang gedungnya tinggi banget gitu kan. Dan sekarang kita mau lanjut berenang. Kita udah selesai room tour. Sekarang kita ke kolam berenangnya ya Bobors. Kolam berenangnya itu cukup tinggi, di lantai berapa gitu, pakai tengah-tengah gitu. Dan kolam berenangnya ini air biasa. Terus ini kan karena lokasi lantainya tuh tinggi banget ya, jadi anginnya kenceng Bobors. Jadi walaupun kita ini berenangnya di tengah kota gitu ya, bukan di udara yang dingin pegunungan, tapi tetap dingin karena anginnya kenceng. Tuh Bobors bisa lihat anginnya, pohon gerak-gerak karena emang lokasi kolam renangnya di lantai atas. Tapi anak-anak seru aja sih, karena kolam renangnya panjang tuh. Terus ini ada kolam dewasa sama untuk kolam anak-anak juga. Nah kolam anaknya di sebelah sini. Dan enak sih ya Bobors, vibes-nya berasa berenang di atas di atas gedung karena emang tinggi banget. Terus nih kolam renangnya kan outdoor gitu ya, jadi kalaupun hujan ini bakalan kehujanan, kalaupun panas tergantung nih. Panas kalau misalnya ketutup bayangan gedungnya sih nggak kepanasan, tapi kolam renangnya cantik walaupun agak dingin karena anginnya. Dan ya udah bagus aja sih udah. Terus kita berenang di sini sekitar berapa menit, dan anak-anak bisa bilas di kamar tapi bisa juga bilas di sini karena di sini ada beberapa kursi. Dan Bocan sih lebih suka sama tempat duduk di sini ya Bobors, karena sambil berenang kita bisa sambil lihat pemandangan kota Bandar Lampung. Terus di satu area kolam renang ini ada tempat gym di lantai yang sama maksudnya, dan gymnya ini cukup luas ya. Terus pemandangannya juga langsung ke kota, jadi sambil olahraga kita bisa berasa mengejar mimpi di ibu kota gitu kan. Terus alat gymnya juga cukup variatif sih Bobors. Nah ini kita lihat pemandangannya sebentar dan suasana sore harinya. Tadi kan bukitnya ketutup mendung ya Bobors, terus akhirnya udah kena angin nih, kelihatan bukitnya tuh. Suasana sorenya cantik banget, kita lihat sunset sampai berubah ke city light kota Lampung. Dan kali ini Bocan mau makan malam, anak-anak abis berenang ya udah mereka di kamar aja. Bocan mau makan berdua karena mereka tuh kalau diajak makan, Bobors ngerasain gak sih yang punya anak-anak umur udah mulai belasan, udah mulai di atas 5 tahun gitu ya, mereka kalau diajak makan tuh pasti banyakan komplainnya, yang gerah lah, yang apalah. Ngomong-ngomong soal gerah, ini Bocan malam gitu ya di lobi, dan ini tetap AC-nya nggak nyala tuh, walaupun lobinya cantik banget, tapi kenapa sih AC-nya nggak dinyalain, gerah tahu. Oke, kita turun ke bawah. Nah ini sebenarnya area arrival hall-nya. Tadi tuh harusnya kita check in nurunin barang di sini, tapi ya udah. Dan kali ini Bocan mau makan malam di Sambal Seruit Bu Lin. Ini rekomendasi banyak banget Bobors yang katanya kalau ke Lampung harus mampir di sini. Bisa dibilang si warung Mbak Lin ini tuh duta seruit Lampung tuh ya. Di restorannya tuh sampai ada jingle musiknya gitu loh Bobors. Dan ini kita pesen makanannya, ada ikan nila goreng, ada bakwan jagung, ada sayur asem. Terus yang namanya sambal seruit itu sambalnya tuh sambal mentah, dan di
dia ada ininya Bobors, ada duren yang udah difermentasi tuh. Cuma kayaknya Bocan kurang cocok sama apa durennya, karena katanya itu emang nggak semua orang suka sih ya, dan kayaknya Bocan kurang cocok. Tapi kalau untuk sambelnya sih, sambelnya enak banget. Nah ini kita cocol ya, ini duren, lalapan dan sambel. Durennya tuh kayak asem-asem gitu dan masih ada wangi duren ya Bobors. Tapi kalau untuk sambelnya sih enak banget. Dan udah selesai makan malam, kita balik lagi ke kamar. Bocan mau kasih lihat untuk internetnya. Wow, internetnya kencang banget nih, keren. Internetnya kencang banget. Ini salah satu hotel yang internetnya terkencang di Lampung. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya, begitu buka mata langsung lihat pemandangan perbukitan nan jauh di sana. Terus ini kota Bandar Lampung, rame juga ya Bobors kotanya. Terus sekarang kita mau sarapan nih Bobors. Ini untuk sarapannya kemarin tuh karena Bocan kan pesen 2 kamar, harusnya tuh dapat 4 dewasa dan anak-anak tuh yang gratis umur berapa gitu. Tapi Bocan nambah sekitar 125.000 deh untuk satu anak. Nah kalau untuk dewasanya tadi 250.000. Kelihatan nggak tadi tulisannya tuh Bobors. Terus untuk menu sarapannya cukup beragam ya Bobors. Ini dari cake-nya, dari pastry-nya, muffin, terus marble cake, brownies segala macam. Ini kue mahal lah ya, bukan kue yang asal bikinnya. Ini termasuk kue yang mahal dan rasanya emang enak tuh ya. Roti-rotiannya juga lengkap Bobors. Ada soft roll, ada roti abon, ada roti tawar segala macam. Kalau misalnya mau bikin roti panggang. Terus ini untuk jamnya, selainya segala macam. Nah ini alatnya juga ada dan ada croissant. Croissantnya ditutup sih ya Bobors, jadi aman. Terus di sebelah sini ada pancake sama ada waffle. Nah ini pancake-nya. Terus untuk wafelnya di sebelah sini. Kalau misalnya habis nanti di refill sih sama mereka. Terus ini ada omali. Omali itu apa ya? Kayak puding roti sih ya. Omali. Nah, beda. Ini puding roti terus omali. Wah, nanti Bocan cari tahu deh omali itu apa. Oke, kita lanjut. Di sebelah sini ada kolak tuh ya, Bobors. Walaupun ini bukan bulan puasa, tapi mereka tetap menyediakan kolak. Terus ada bubur kacang hijau, ada bubur ketan hitam. Serealnya juga lengkap pilihannya. Ini susunya tinggal dituang. Terus ini ada jusnya ini chill sih ya. Terus juga ada infused water dan ada nasi putih. Ini nasi goreng sosis. Ini mie goreng. Rasa makanannya cukup enak sih Bobors. Ya termasuk enak lah ya, bukan cukup enak. Nanti kalau Bocan bilang cukup enak, Bobors salah nangkep. Ini rasa makanannya termasuk enak. Terus pilihan menunya juga bisa dibilang cukup beragam ya dibandingkan beberapa hotel lainnya. Sebenarnya kalau di Lampung tuh rata-rata menunya emang enak-enak sih, dan menunya juga rata-rata variatif sih ya Bobors, walaupun dia hotel 500 ribuan gitu. Tapi menurut Bocan sarapan di Lampung tuh termasuk yang untuk hotel murah juga sarapannya enak gitu. Dan untuk kalau misalnya Bobors pakai kacamata dari berdasarkan harga gitu ya, dengan ini di Lampung yang bintang 5 harganya 1,8 dibandingin sama yang harga 1,5 masih oke lah gitu, nggak kebanting banget. Terus tadi kita udah lihat menu lainnya, banyak banget ya Bobors menunya. Terus ini stand makanan tradisional, ada yang masakan rumahan, tumis kacang panjang, terus tahu, telur. Ini untuk makanan rumahannya. Terus ini ada semur kentang tuh Bobors. Jadi Bobors mau makanan Indonesia, makanan tradisional, mau makanan khas Lampungnya juga ada. Sambelnya juga beragam nih Bobors tuh pilihannya, sambal hijau, sambal merah, nasi goreng aja ada beberapa ya. Itu nasi goreng sosis, terus nasi goreng apa tuh, pokoknya banyak sih Bobors menunya. Tuh ini masih ada lagi menu terong goreng. Terus ini ada tempe bacem. Terus ini kayak kayak bubur gitu. Terus ini sup kepiting. Terus ini ada salad dan jus. Nah kalau ini yang fresh jusnya dia ada melon sama semangka. Terus ada sushi. Kalau sushi murah sih ya Bobors, bukan sushi yang ada salmon segala macemnya. Dan kita keluar, ternyata di luar nih masih ada setel makanan lagi. Nah kalau ini mie ayam. Ini mie ayam sama mie mie khas Lampung, lupa namanya. Ini mie ayamnya enak sih Bobors. Berasa gitu lah ya ayamnya, sambelnya tuh. Ini Bobors mau pakein saus atau mau pakein sambel. Terus di sebelahnya ada gorengan. Jadi kalau yang di luar nih untuk yang live cooking biar asapnya nggak ganggu ke dalam ya. Nah ini ada burgo, maksud Bocan bukan mie ayam. Ini burgo. Ini makanan khas Sumatera nih Bobors. Bocan tidak tahu itu apa, dan Bocan tanya ke staffnya gitu kan, staff yang layanin ya, burgo tuh apa ya gitu kan. Karena Bocan kira dia adalah orang asli Lampung gitu yang pastinya paham burgo itu apa.
Tapi ternyata jawaban dia adalah saya orang baru di sini. Tapi orang barunya tuh orang baru yang kerja di sini gitu loh, bukan orang baru. Ya agak gak nyambung jawabannya, tapi ya udahlah. Oke, sekarang kita balik ke meja. Nah, ini makanannya yang udah Bocan ambil. Ini ada telur bulat, terus ada ayam kecap juga, ada tahu, cabai garam. Terus ini mie gorengnya juga enak sih, Bobors, bumbunya berasa semua lah ya. Terus kita juga bisa ambil es cappuccino. Sarapannya enak sih. Kayaknya pengen balik lagi untuk sarapannya, kamarnya juga enak. Mungkin kalau Bocan ke Lampung lagi, ini salah satu hotel yang masuk top list. Tuh, ini bubur ketan hitam, kacang hijau dicampur kolak pisang, enak ya. Dan ini suasana restorannya, jadi dia tuh ada indoor sama outdoor. Dan lagi-lagi Bobors, ini jendelanya tuh dibuka semua, jadi gerah. Jadi pas sarapan pun kita gerah gitu loh. Hotelnya bagus, mewah, sarapannya enak, tapi kesan yang susah dihilangin adalah gerah. Dan sekian review Grand Mercure Lampung dari Bocan. Udah gak penasaran lagi ya sama bangunan tertinggi yang ada di Sumatera ini? Semoga reviewnya bisa nambah referensi buat Bobors yang mau liburan, dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan.